Jadi kalau kita berbicara tentang konstitusi yang harus dipahami oleh kita semua, konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi atau hierarki tertinggi. Ya. Dan semua itu harus difahami, memang ada kandungan Pancasila sebagai meta teori, ya, yang mewadahi atau mengkooptasi daripada konstitusi kita. Karena itu Pancasila sudah terdapat juga unsur perasaan umum rakyat Indonesia. Nah, maka begitu besar kekuatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan urunannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pemilu, ya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilu itu sudah dijadwalkan. Bahkan kemarin terakhir setelah ditetapkan bahwa pemilu kita tahun 2024 akan terlaksana. Maka siap-siaplah itu partai politik, capres, cawapres, semuanya. Dan mungkin juga pilkada pun demikian 2024, walaupun bulannya agak mundur. Tetapi itu sudah ditetapkan. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang secara hierarki tertinggi dengan wujud pelaksanaan pemilu di dalamnya juga, itu telah mengatur pelaksanaan baik itu waktu, kemudian tata laksananya, ya bagaimana caranya, dan masa waktu ketika kita akan pilkada, ketika kita akan pileg atau pemilu legislatif, dan pilpres pemilu presiden. Nah, sekarang ada isu yang menyatakan bahwa presiden 3 periode. Konstitusi kita juga sudah menyatakan bahwa presiden hanya berlaku 2 periode, gitu loh. Nah, kalau ternyata ada 3 periode berarti ini inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, begitu juga pemilu yang sudah diurut dari perundang-undangan yang berlaku, kemudian juga sudah dijadwalkan dan ditetapkan masa pemilu 2024. Ada usulan lagi bahwa akan ada pemunduran atau ada isu mundurnya jadwal pemilu. Hal ini juga inkonstitusional. Terlebih lagi yang menyampaikan untuk mundurnya, walaupun itu melalui usulan, saya pikir usulan ini juga inkonstitusional. Ya. Jadi ada tokoh-tokoh partai, bahkan ketua umum partai yang menyatakan bahwa pemilu itu harus mundur. Nah, inilah pemahaman yang saya kira harus kita benahi secara bersama-sama dengan jiwa patriotis sebagai amanah juga reformasi kemarin, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi kalau tiba-tiba ada sebuah tindakan yang inkonstitusional, apakah dapat dinyatakan hal ini bersalah dan di mana letak kesalahannya? Maka saya mengajak kepada publik ya untuk kita berbicara tentang tindakan-tindakan yang inkonstitusional, ya. Baru-baru ini kita sering mendengar bahwa adanya faham-faham yang dianggap sebagai radikalisme, ya, tindakan dan perbuatan yang radikal. Bahkan ada beberapa ormas yang dibubarkan akibat radikal, ya kan? Nah, apa sebenarnya makna daripada radikal? Ini yang harus dipahami oleh publik. Jangan kita hanya berbicara tentang kadrun dan cebong yang tak pernah henti-hentinya, ya, yang sangat mengganggu stabilitas nasional, ya. Dan jangan kita akhirnya memarginalisir daripada orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang betul-betul sebenarnya untuk kepentingan negara, tetapi justru dikebelakangkan dengan bahasa-bahasa radikal yang sebenarnya arti radikal tersebut tidak dipahami, gitu kan? Jangan sampai orang yang menggunakan kopiah, sorban, itu dianggap radikal. Ya. Jadi radikal itu adalah sebuah paham yang dapat mengubah politik dan sosiologi. Nah, itu pahamnya baru berbicara. Tindakannya disebut radikalisme. Itu sering diserempet-serempetkan dengan tentunya ya terorisme, ya ekstremisme. Nah, itu yang karena ingin berontak dan sebagainya. Dan paham ini sudah barang pasti tidak akan bisa terdukung tanpa ada sebuah kelompok, gerombolan, dan tentunya juga gerakan-gerakan yang sistematis. Nah, memahami tentang radikal ini, sebenarnya radikal itu sudah barang pasti karena sudah ada keinginan mengubah daripada
sistem politik kita dan sistem sosiologi kita, maka radikal itu dapat dinyatakan inkonstitusional. Maka kita merujuk kepada usulan, quote unquote hanya usulan, ya. Hal ini harus bisa ditanggapi apakah ini akhirnya menjadi sebuah paham yang ingin mengubah ya sistem politik kita, mundurnya jadwal pemilu, adanya 3 periode presiden. Nah, ini jangan sampai kita menohok hanya selalu kepada radikalisme itu orang pakai peci atau kopiah atau ya fanatik dengan agamanya. Ya. Kalau itu tidak menimbulkan sifat teroris dan ekstremisme, kenapa tidak? Nah, jadi kita jangan hanya menilai bahwa adanya bom atau apa ya atau kumpulan-kumpulan yang ingin menggugurkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu pun juga dapat disebut radikal. Tetapi mengundurkan pemilu ya, menjadwalkan 3 periode dengan sistematis ya, dengan sistematis. Suatu misal ya. Ini sudah hal presiden yang sangat teramat buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, sampai ketua umum partai politik menyatakan bahwa akan memundurkan atau mengusulkan mundur. Nah, hal ini sebenarnya sudah melawan konstitusi kita. Dan hal ini boleh dinyatakan sebagai sifat-sifat radikalisme. Bagaimana masyarakat itu setelah memahami, maka tidak atau akan mengabaikan daripada usulan atau isu tersebut. Karena apa? Di sini pun juga bahwa negeri kita ya di tengah globalisasi hari ini, industri teknologi ya sangat berkembang baik dalam mempenetrasi keterangan informasi kepada publik sehingga pemahaman daripada publik itu menjadi melenceng dan sebagainya, yang hal ini disengaja. Nah, oleh karena itu dari pemahaman tadi, ya kami mengajak kepada masyarakat sekalian, jangan sampai terpengaruh, terbawa, tergiring dengan isu-isu seperti itu. Mari kita konsentrasi kepada menjaga kesehatan kita dalam menghadapi pandemi ini. Ya, mari kita mensiasati ya bagaimana dengan keterbatasan atau kelangkaan bahan-bahan pokok kita, misalkan minyak goreng dan lainnya. Ya, mari kita lebih fokus kepada bahwa kita akan menghadapi ke depan ini era-era yang boleh jadi ya adanya satu pergeseran kehidupan ya, yang dulu kita sekolah itu putra-putri kita dapat langsung ke sekolah, sekarang ini menjadi online, maka sifat karakteristik ya maksud saya di sini karakter bangsa yang nanti akan tumbuh tentunya terbatasi ya, keinginan sebagai makhluk sosial bergaul dan sebagainya, dan terbatasi dengan media-media melalui teknologi seperti itu. Nah, ini sini kita kan belum bisa melihat ya, tetapi kalau isu tersebut memang bersumber daripada kekuasaan, saya pikir kekuasaan telah bermain mata dengan cara-cara yang radikal. Ya, tetapi saya tidak percaya bahwa kekuasaan akan menganut ya atau melakukan penyebaran secara sistematis ya, karena sampai ketua partai politik yang seharusnya menjadi instrumen politik, menjadi garda terdepan menjaga konstitusi kita ini, sampai berani dan mau mengajukan pengunduran, ini merupakan satu preseden yang harus menjadi perhatian khusus bagi publik. Nah, kemudian apa sehingga adanya satu hal yang bisa dilihat ini, saya berpikir dan saya percaya bahwa kekuasaan hari ini tidak pernah berpikir untuk melanggengkan kekuasaannya, dan kekuasaan hari ini dapat mengantisipasi daripada oknum ataupun pembisik-pembisik yang tidak sehat dan tidak normal, yang begitu atau mungkin pada hari ini cukup menikmati kekuasaan itu sendiri ya. Apakah dengan jabatan tertentu? Boleh jadi ketika
masa jabatan atau masa kekuasaan periode presiden ini terhenti, maka automatically daripada orang-orang yang saat ini sedang menikmati kenyamanan kekuasaan tersebut terhambat. Maka boleh jadi juga kekuasaan tidak ya melepaskan isu bahwa pemilu ditunda atau adanya 3 periode, tetapi oknum-oknum inilah ya yang tetap harus bertanggung jawab ya. Kalau ada ormas dibubarkan, kalau ada LSM dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu berarti inkonstitusional. Maka kalau ada isu dan ditangkap dengan sistematis yang disebabkan oleh para oknum-oknum tertentu, itu pun juga harus segera diberikan tindakan yang tegas. Saya juga mewarning kepada saudara-saudaraku sekalian. Kita selalu mengucapkan tentang Pancasila. Apa makna Pancasila? Pancasila adalah perasaan umum rakyat Indonesia, perasaan masyarakat Aceh, perasaan masyarakat Jakarta, perasaan masyarakat Papua, perasaan masyarakat Kalimantan, perasaan masyarakat Jawa, dan seluruh perasaan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu adalah sama. Ya. Maka kalau kita memiliki perasaan yang sama, maka kita harus menjunjung tinggi konstitusi yang telah ditegakkan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan tentang pemilu maupun periode masa jabatan presiden telah ditentukan melalui representasi wakil rakyat yang diputuskan presiden hanya 2 periode dan pemilu telah ditetapkan tahun 2024. Ya. Saya mewarning kepada kita semua, termasuk diri saya, jangan terpengaruh ya dengan isu yang berkembang bahwa akan adanya pemilu yang ditunda. Siapapun yang menyampaikan itu, percayalah bahwa perasaan kita lebih utama, perasaan kita yang sama lebih kuat. Ya, hukum adalah perasaan, law is feel. Ya, tidak akan pernah bisa berubah perasaan itu dari manapun sampai kapanpun, dari Aceh sampai dengan Papua, semua memiliki perasaan yang sama, tidak mungkin dapat dibenturkan dengan isu-isu yang recehan seperti pemilu tertunda maupun presiden 3 periode. Demikian dari saya.